Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 6. Masih tema 6. Ya, PB berapa Bu Mary? PB 4. PB 3. Subtema 4. Subtema 4. Pembelajaran 3. Ya, nanti disambung sama dengan pembelajaran PB 4. Oke. Sebelum kita mulai belajar kali ini, ya Bu Mary ya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan belajar tentang apa Bu Mary? Iya. Sebelum Bu Guru dan Pak Ulin mulai, kalian siapkan dulu bukunya, buku tema 6 terutama ya. Sekarang kita buka halaman 169. Kita akan belajar apa hari ini, Pak? Tentang menghemat energi. Iya, masih tentang menghemat energi. Tapi kali ini di halaman 169 bukan hanya menghemat tapi memanfaatkan. Ya, barang-barang yang ada di sekitar kita. Iya, di situ Udin ingin membuat kipas, tapi kipasnya berasal dari apa, Pak? Dari barang bekas. Iya, ya, dari karton bekas. Iya. Itu berupa karton bekas yang sudah tidak terpakai. Kenapa bisa menghemat listrik? Apa hubungannya dengan listrik? Antara karton bekas dan listrik? Kalian bisa lihat buku kalian. Nah, ternyata Udin memanfaatkan karton bekas tersebut dibuat menjadi sebuah karya, yaitu menjadi kipas angin. Iya, jadi kita nggak perlu kipas angin lagi ya Pak ya? Kipas listrik lagi kali ini kipas apa namanya kalau kipas tangan. Kipas tangan. Iya, kita pakai kipas tangan ya. Selain kita memanfaatkan barang bekas yang masih bisa dipakai, kita juga bisa menghemat listrik ya. Kalian bisa lihat ternyata bahan-bahannya juga sangat sederhana ya. Ada karton bekas, tali rafia, gunting, lem, stek es krim bekas, batang bambu atau karton yang lebih tebal, kemudian pembolong kertas. Oke. Untuk langkah-langkahnya kalian bisa lihat pada halaman 170 ya. Cukup jelas ya anak-anak ya. Nanti kalau butuh bimbingan itu bisa tanya ayah atau ibu ya. Kalian harus menggunakan guntingnya harus hati-hati karena itu benda tajam ya. Pastikan ketika menggunting jangan dalam keadaan ngantuk ya Bu Mary. Nanti salah gunting. Salah gunting. Bahaya nanti. Baiklah, sekarang kita lanjut ya anak-anak ke halaman 171. Di situ Udin dan teman-temannya selesai membuat kipas dari bahan karton. Nah, itu ada salah satu kayak sketsa ya Pak, kayak model kipasnya. Nah, sketsa atau model kipas itu nanti kita akan menghitung luasnya. Kemarin sudah kita bahas ya, mencari luas dengan ukuran tidak baku dengan persegi satuan. Jadi yang kita hitung hanya yang persegi satuannya saja ya Pak Ulin. Jadi langkah per langkahnya bagaimana Bu Mary? Iya, langkahnya adalah di situ sudah dibuat dua warna yang berbeda. Sketsanya itu yang berwarna merah, jadi nanti kalian menghitungnya hanya yang berwarna merah saja ya. Yang mana yang harus dihitung? Seluruhnya itu merupakan luas dari kipas tersebut ya. Kelihatannya mudah tapi juga harus teliti ya. Menghitungnya tidak boleh tergesa-gesa ya, harus satu per satu. Supaya tidak salah hitung, nanti kalian bisa sambil memegang pensil atau pulpen diberi angka per kotaknya. Gambar yang berwarna merah itu kalian beri angka. Yuk kita coba ya Pak Ulin ya. Kita coba hitung yang awal itu ya, yang besar itu kita hitung mulai dari kiri dulu ya Pak ke kanan, yang bagian atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian bawahnya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah,
ditambah 2 yang bawah berarti semuanya ada 22 persegi satuan. Berarti luasnya kipas Udin adalah 22 persegi satuan. Nanti kalian bisa dicoba yang Iya. selanjutnya ya. Luas Hanya kipas ada 2. Edo Oke. dan luas kipas Beni. Beni, Nanti ya, kalian betul. bisa mencoba di rumah. Setelah mencoba nanti bisa minta tolong sama ayah atau bunda untuk mengoreksi hasil pekerjaan Iya, kalian. betul sekali. Kemudian itu bawahnya kalian juga Halaman boleh 172 kalian bisa kalian coba boleh lihat. membuat sketsa yang berbeda bentuknya seperti yang dilakukan Udin sama Beni ya. Mungkin nanti kalian bisa menghadap ke kiri atau ke kanan, silahkan. Tapi sebelum membuat sketsanya, alangkah baiknya tentukan dulu Jumlahnya jumlahnya atau membuat gambar dulu, tapi juga harus dihitung luasnya. Ya, Seperti itu, boleh Pak. seperti itu juga boleh ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke halaman 173. Masih dengan memanfaatkan barang bekas ya. Di sini kita memanfaatkan barang bekas termasuk sikap berhemat. Nah, berhemat itu bukan hanya pada listrik saja seperti yang tadi, tapi juga kita harus berhemat dalam penggunaan air. Nah, gambar di situ tentang apa ya Pak Ulid? Ya, di situ ada banyak orang ya berjejer. Berjejer sedang Ada salah satu petugas memegang itu selang. Yang di bawahnya, di sampingnya atau di depannya itu ada tangki. beberapa tempat untuk menampung air. Nah, ternyata orang-orang tersebut sedang apa Bu Mary ya? Sedang berantri untuk mendapatkan air bersih ya, karena air bersih itu sangat-sangat penting untuk kehidupan manusia, bukan hanya untuk sekedar minum ya, tapi juga untuk memasak, untuk nanti mandi dan sebagainya ya. Jadi kalian yang di rumah air bersihnya itu lancar-lancar saja, nggak perlu pakai antri, nggak perlu pakai bayar, ya harus disyukuri. Dengan cara apa? Harus bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, tidak boleh ada pemborosan. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan yang berdasarkan gambar. Itu bisa kalian jawab langsung di situ ya. Itu sangat mudah sekali karena kalian lihat aja gambarnya pasti tahu maksudnya. Yang nomor 1, apa yang sedang mereka lakukan? Itu jelas, mereka sedang berantri atau mengantri mengambil air bersih ya. Yang kedua, mengapa mereka melakukannya? Ya mungkin karena di desa mereka itu sedang terjadi kemarau panjang atau kekeringan air. Ya. Jadi kesulitan mendapatkan air bersih. Bisa dijawab seperti itu, atau kalau nanti kalian punya jawaban yang lain boleh silahkan ya. Kemudian di mana kejadiannya itu iya, silahkan bisa kalian isi. Biasanya di desa-desa yang mengalami kemarau panjang ya, kalau di perkotaan itu memang agak jarang, tapi kalau biasanya desa-desa yang terpencil. Oke. Kemudian untuk nomor 4, untuk pemberian saran, bisa kalian isi saran sebaiknya kalau tidak mendapatkan air bersih ya sebaiknya harus bagaimana ya. Kalau kita punya air bersih harus dihemat sehemat-hematnya ya, diperlukan yang seperlu-perlunya, hanya untuk minum, keperluan memasak dan yang lainnya. Yang kelima, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Oke, mungkin karena tadi kemarau panjang berarti kan kita harus menunggu curah hujan dulu. Tapi kalau ingin menunggu curah hujan dulu memang lama. Sebaiknya kita sering-sering menanam pohon. Dengan adanya pohon itu nanti kalau hujan turun bisa ada peresapan air. Nanti airnya disimpan sama akar pohon-pohon Iya, itu ya, betul. Bu Mary ya. Makanya harus banyak menanam pohon. Atau cara yang lain Bu Mary, Bisa? pernah Pauline menyaksikan itu di sebuah desa ketika ada air hujan itu sebelum hujan turun, karena sebelumnya ketika waktu musim kemarau terjadi kekurangan air sehingga membuat bak penampungan air. Oh Nah, iya. ketika musim hujan sudah datang, air ditampung di tempat tersebut sehingga bisa betul digunakan. sekali ya. Berarti memang harus menunggu hujan ya salah satunya. Tapi kalau tadi pakai bak penampungan air hujan bisa juga dengan menanam pohon. Oke. Nah, sesuai jawaban kamu tadi, kalau kalian sudah memperoleh jawabannya, kalian susun ya, kemudian membuat cerita ya. Ceritanya itu tentang
kalian menghemat air ya. Boleh di rumah, boleh di sekolah atau di mana saja. Yang penting kalian bisa berlaku hemat air. Bisa kalian ceritakan. Boleh cerita rekayasa rekaan kalian sendiri juga boleh. Kalian membayangkan suatu masalah juga boleh ya. Boleh. Tidak harus apa yang pernah kalian alami. Oke, kita lanjut. Iya. Tidak terasa ya Bu Maria, kita lanjut ke pembelajaran yang keempat. Iya, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 anak-anak ya. Sudah dibuka bukunya? Mari kita baca bersama-sama ya. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak. Karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Iya, berarti ini bercerita tentang hemat bahan bakar minyak. Kita semua tahu ya Bu Maria, karena bahan bakar minyak itu sangat terbatas. Memperolehnya sulit dan ketersediaannya juga sedikit. Jadi kita harus benar-benar bisa menghemat. Padahal setiap hari banyak orang menggunakan. Betul sekali, apalagi yang punya kendaraan itu ya. Nah, untuk menghemat bahan bakar minyak itu salah satunya yang seperti dilakukan Udin dan Edo dan teman-temannya. Karena sekolah mereka itu dekat, tidak harus diantar naik sepeda motor atau mobil, tapi mereka bisa berjalan kaki bersama-sama atau bersepeda. Selain menyenangkan, ya nanti juga sehat dan juga hemat energi. Banyak Jadi sekali 3 ya keuntungannya, Mas, keuntungannya banyak ya. Nah, selain kalau naik sepeda sepeda biasa dan jalan kaki, untuk naik menghemat mobil, energi ya, juga bisa dilakukan dengan cara bagaimana Bu? Tadi naik angkutan umum. Ya, jadi tidak harus mengeluarkan mobil sendiri ya. Kalau memang perlu tidak terlalu jauh ya bisa pakai angkutan umum. Kok bisa tuh Bu Mary? Ya karena karena sama-sama naik kendaraan ya. Ya, kalau anak naik angkutan umum itu kan muatnya orangnya banyak ya. Jadi nanti sekali jalan bisa sampai pada tujuan yang lebih banyak lagi daripada satu mobil ya. Jadi hemat di situ. Kalau mobil pribadi kan satu mobil hanya 4 sampai 5 orang. Isinya sedikit orang. Kalau semua mobil nanti pakai bensin, nanti lama-lama juga habis. Makanya harus lebih mengutamakan transportasi umum ya. Oke, di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Berarti sesuai dengan teks ya, Pak. Ya. Di situ tadi yang dilakukan Udin dan Edo adalah dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Selain itu juga naik apa tadi? Ada naik transportasi umum. Oke, nomor 2, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Nah, ini bisa kalian isi ya, sesuai dengan pengalaman kalian sendiri. Kira-kira kegiatannya apa saja ya? Salah satunya ya tadi berjalan kaki atau naik sepeda. Menggunakan kendaraan umum. Ya. Energi apakah yang dihemat? Sudah jelas itu tadi bahan bakar minyak. Mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi seperti yang dijelaskan Pak Ulin tadi ya? Iya, karena muatnya lebih banyak orang sehingga menghemat penggunaan mobil. BBM. Iya. Mengapa kalian perlu menghemat energi? Ya, karena tadi BBM itu jumlahnya sedikit dan terbatas, ya kan? Sedangkan yang menggunakan sangat banyak. Iya, sangat banyak. Maka kita harus menghematnya supaya besok kalau sekarang boros, kasihan ya anak cucunya. Iya, besok generasi penerusnya nggak kebagian ya. Kasihan nggak bisa naik mobil ya. Nah, di sini selanjutnya di halaman 178. 178 di sini ada rencanakan kegiatan menghemat energi
Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Ini maksudnya bagaimana Pak Ulin? Ya, nanti kalian bisa minta bantuan orang tua juga bisa, ya, tentang pengalaman kalian menghemat energi, Terutama BBM, ya, yang sudah kalian lakukan bersama dengan orang tuamu. Misalkan Mungkin kalian merencanakan mau pergi ke luar kota, lah itu waktunya ditentukan dulu kapan, terus kemudian tempat pelaksanaannya di mana, kegiatan yang harus kalian lakukan untuk menghemat. Kalian mau ke sana itu bagaimana? Apakah harus naik mobil atau transportasi umum atau sepeda dan kalau sebagainya? sekarang kan nggak mungkin Bu keluar kota Oh karena iya banyak betul bahaya. Atau ya. mungkin gini, kalian merencanakan mau refreshing di hari Minggu, tapi karena sesuatu hal yang namanya refreshing kan bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, mungkin bersepeda bersama keluarga, Oh iya gowes betul gitu ya, ya. benar ya. Ya sekarang Nah, lagi itu kan trennya juga bersepeda. termasuk menghemat BBM. Nanti Iya, kalian betul bisa ceritakan sekali, di ya. situ ya. Wes bersama ayah atau ibu bisa diceritakan di situ ya. Oke. Oke, kita lanjut ke halaman 179. Ya, tentang hak dan kewajiban kita agar melakukan secara seimbang ya. Hak dan Berjalan kewajiban harus kaki dilakukan. berhak mendapatkan apa itu? Oh, dari sini berarti ya. Berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM. Berjalan kaki berhak mendapatkan keamanan selama berjalan. Berjalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Oke, berarti ini haknya dia, berhak mendapatkan keamanan selama dia berjalan, baik itu berjalan kaki maupun naik sepeda. Tapi kita juga harus ada kewajibannya sebagai pejalan kaki, apa itu? Yaitu menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Jadi ketika ada lampu merah, harus harus berhenti. nyebrangnya harus di apa namanya zebra cross itu ya, nggak asal nyebrang. Iya betul. Karena ada tempatnya sendiri. Iya untuk betul. menyeberang Berjalan jalan. kaki dan bersepeda itu ada tempatnya sendiri ya, supaya tidak bergabung sama yang bermotor. Oke. Nah, yang gambar bawah itu kalian bisa memberikan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan gambarnya. Itu gambar yang pertama kelihatannya sakit perut ya Pak ya? Ya. Ya. Nah, ini akibatnya kalau antara hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan seimbang, akan yang terjadi seperti itu. Ini ya betul ya. Nah, kita itu berhak mendapatkan makanan dan minuman. Iya betul sekali. Tapi kita harus punya kewajiban. Kewajibannya kita apa? Ya pertama harus memilih makanan yang sehat supaya tidak terjadi seperti gambar itu, yaitu sakit perut. Jadi memilih makanan yang sehat itu wajib ya, karena itu untuk kesehatan kita sendiri. Selanjutnya gambar kedua. Lah ini baik atau jelek kira-kira Bu Mary ya? Itu kurang baik ya kurang Pak, baik. karena itu melakukan pemborosan air. Harusnya air dihemat, malah buat mainan, semprot-semprotan. Betul sekali. Kita memang berhak lah, haknya menggunakan air yang bersih Air ya. yang bersih. Kita berhak menggunakan air yang bersih, di sisi lain kita juga punya kewajiban menghematnya. Kita lanjut ke halaman 180. Iya, itu ada gambar apa yang atas itu? Laut ya Bu Mary ya? Iya, seperti laut atau sungai tapi tercemar ya Pak, banyak sampah. Iya, betul. Nah, kita juga berhak itu sama seperti tadi, kita mendapatkan udara dan air yang bersih. Nah, karena melihat gambar itu berarti kewajiban kita apa supaya kita mendapatkan air dan udara yang bersih itu berarti menjaga lingkungan. Betul sekali, tidak boleh membuang sampah di aliran sungai ya. Kemudian gambar terakhir itu bagus menyiram tanaman, tetapi kalau kita jangan berlebihan, itu kan sampai tumpah-tumpah ya Pak Ulin. Ya, kita berhak menyiram tanaman, kita berhak mendapatkan air, kita berhak menggunakan air, tapi kewajiban kita yaitu harus menggunakan secukupnya atau menghemat air. Oke. Baik anak-anak, ternyata pembelajaran kali ini sudah selesai ya Bu Mary ya? Betul sekali. Hari ini tadi kita belajarnya pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Untuk pembelajaran 3 kita tadi sudah menghitung luas ya Pak. Ya,
menghitung luas yang tidak baku, kemudian pemanfaatan barang bekas dan menghemat air. Kemudian pembelajaran 4 kita juga sudah belajar menghemat BBBM ya, bahan bakar minyak. Kemudian belajar juga tentang hak dan kewajiban. Oke, baik anak-anak. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Amin, ya. Ya, sebelum Pak Ulin dan Bu Meri akhiri, pesan dari Pak Bu Meri apa dulu pesannya? Iya, yang jelas kalian harus selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, selalu cuci tangan, tidak usah keluar rumah kalau memang tidak berkepentingan. Ya, dari Pak Ulin anak-anak ingat tetap jaga sholat 5 waktu, jangan lupa mengajinya, juga sempatkan untuk membantu orang tua di rumah. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.